Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke analisis korelasi non-parametrik. Jadi untuk analisis korelasi non-parametrik di sini memiliki kriteria, yaitu jumlah data yang diamati itu kurang dari 30 pasang. Kemudian untuk skala data ini adalah nominal dan ordinal. Kemudian di sini tidak harus berdistribusi normal. Jadi apabila terdapat kriteria yang seperti ini, maka pengujian kita lakukan secara non-parametrik. Kemudian apabila skala data yang kita peroleh dari data pengamatan itu interval dan rasio, itu kita uji dulu distribusi kenormalannya. Apabila nanti data yang diuji itu tidak berdistribusi normal, maka pengujian juga kita gunakan dengan kaidah non-parametrik. Salah satu uji non-parametrik untuk menguji korelasi ini adalah analisis korelasi Spearman. Jadi di sini untuk analisis korelasi Spearman, langkah-langkah untuk pengujiannya, yang pertama kita susun dulu hipotesis dari variabel yang kita amati. Kemudian yang kedua, kita menyusun tabel bantu. Kemudian yang ketiga, kita akan menyusun ranking dari data untuk masing-masing variabel yang diamati. Kemudian yang keempat, kita menghitung selisih dari masing-masing ranking pada pasang data yang diamati. Kemudian yang berikutnya adalah mengkuadratkan selisih nilai ranking. Kemudian kita masukkan nilai D, I ke dalam rumus. Jadi di pengujian Spearman di sini yang perlu diperhatikan, apabila tidak terdapat peringkat data yang kembar, maksudnya nanti tidak ada data yang sama di dalam variabel tersebut, maka kita gunakan rumus yang ini. Apabila nanti ditemukan peringkat yang sama atau kembar, maka nanti kita akan gunakan rumus yang berbeda. Di sini untuk latihan pertama nanti kita akan menggunakan data yang tidak kembar, kemudian yang kedua nanti kita gunakan data yang rankingnya ada yang kembar. Kemudian yang berikutnya ini adalah kriteria pengambilan keputusan. Nanti kita uji dari nilai korelasi hitung ini dibandingkan dengan korelasi tabel. Tabel yang digunakan ini adalah tabel Spearman. Berikutnya kita masuk ke contoh soal 1 pada modul uji korelasi non-parametrik. Jadi di sini seorang pimpinan perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara nilai ujian tertulis dengan jumlah barang yang dijual oleh salesman. Kemudian di sini untuk sampel adalah 10 orang salesman yang baru direkrut. Jadi ini adalah data 10 orang salesman. Kemudian ini adalah nilai ranking ya dari ujian. Jadi ini sudah dirankingkan. Kemudian ini adalah ranking jumlah penjualannya. Jadi ini sudah dirankingkan juga. Di sini ada 10 pasang data. Data ini yang akan kita uji dengan menggunakan uji korelasi Spearman. Data ini kita kopikan dulu, kemudian kita buat file CSV dengan menggunakan aplikasi spreadsheet. Kita masukkan, kemudian kita simpan dengan nama. Jangan lupa di sini kita rubah dulu dengan extension CSV. Kita beri nama dengan latihan Spearman 1 CSV. Kita simpan. Kita simpan, ini kita tutup saja. Berikutnya sini kita panggil aplikasi Jaspi. Kita buka data yang sudah kita buat tadi, itu latihan Spearman 1 CSV. Ini adalah data yang kita ambil
dari modul uji korelasi non parametrik untuk contoh 1. Di sini kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih correlation karena kita ingin menguji korelasi. Kemudian di sini untuk korelasi yang kita gunakan adalah Spearman row. Jadi tinggal kita centang bagian Spearman row-nya. Kita nonaktifkan yang person, sehingga di sini ini adalah output dari pengujian. Uji yang kita gunakan adalah Spearman correlation. Kemudian kita pindahkan variabel yang hasil pengamatan ini ke kolom variables. Kita pindahkan. Di sini kita peroleh nilai hitung dari Spearman row. Untuk lebih memudahkan, kita centang pada bagian display pairwise. Di sini kita peroleh nilai korelasi Spearman hitung, ini nilainya adalah 0,406. Kita bandingkan dengan perhitungan manual. Ini tadi sesuai dengan langkah dalam penyelesaian, kita susun dulu hipotesis. Kemudian setelah kita rankingkan, kemudian kita kurangkan di sini. Ini adalah D2, ini D1, kemudian kita kurangkan, kemudian kita pangkatkan 2. Di sini kita peroleh nilainya adalah jumlah DI kuadratnya itu adalah 98. Di sini kita substitusikan nilai-nilai yang sudah ada. Ini adalah 6, ini adalah tetapan, kemudian ini sigma DI kuadrat, ini adalah jumlah ini, kita masukkan 98, kemudian N di sini adalah jumlah pasang datanya, kita masukkan 10 pangkat 3 dikurangi 10, kita peroleh nilainya adalah 0,406. Di sini setelah kita bandingkan dengan korelasi hitung yang kita peroleh dari aplikasi, di sini menunjukkan nilainya adalah sama. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengujian hipotesis. Di sini kita gunakan adalah tabel Spearman row. Di sini yang perlu diperhatikan, ini tabelnya kita gunakan adalah tabel 2 sisi ya. Tadi untuk datanya ada 10 pasang data, maka di sini yang ini adalah jumlah data yang diamati. Kemudian ini adalah taraf alfa yang kita gunakan. Di sini kita gunakan taraf alfanya adalah 0,05. Maka ini kita tarik ke bawah sampai di sini. Untuk jumlah data 10, kemudian taraf alfa 0,05. Kita peroleh nilainya adalah 0,648. Nah, di sini kita peroleh nilainya 0,648. Nilai inilah yang akan kita bandingkan dengan nilai korelasi hitungnya. Kemudian setelah kita perbandingkan, ternyata nilai korelasi hitung lebih kecil daripada korelasi tabel, maka di sini dapat diputuskan kita terima H0. Jadi pada taraf alfa 0,05 di sini belum cukup bukti untuk mengatakan terdapat hubungan atau keterkaitan antara ranking nilai ujian tertulis dengan ranking jumlah penjualan.